Tidak banyak yang tahu, Desa Loha, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ternyata menyimpan sejuta kekayaan alam yang eksotik. Rimbunya pepohonan yang terlihat hampir di seluruh wilayah itu seolah-olah memberi kesan seakan desa tersebut berada di antara hutan belantara. Namun siapa sangka pepohonan itu ternyata tanaman komoditi pertanian seperti kemiri, cengkeh, kakao, vanili, serta tanaman pertanian lainnya. Di balik itu, Desa Loha ternyata memiliki objek wisata yang tersembunyi. Desa yang berada di tepat pada jalur Labuan Bajo, Pacar tersebut memiliki 3 objek wisata yang indah, unik, dan mempunyai kisah sejarah. Di antaranya, Cunca Namo, Nuawaka, dan Tiwuru. Akses menuju ketiga objek wisata tersebut sangat mudah sebab ketiganya berada di jalur yang sama dan saling berdekatan sehingga tidak lengkap kalau tidak berwisata 3 lokasi sekaligus. Ditempuh kurang lebih 10 menit dari kantor Desa Loha sehingga pintu masuk yang berada di jalur Loha Tanggar menggunakan kendaraan. Karena akses jalan menuju Breakpoint belum bisa dilalui kendaraan, maka terpaksa kendaraan harus diparkir di pintu masuk dan harus berjalan kaki kurang lebih 5 menit menuju Breakpoint. Dari Breakpoint, Cunca Namo menjadi menu pembuka. Untuk sampai ke Cunca Namo, harus turun melalui tangga yang hanya terbuat dari kayu seadanya di antara bebatuan dengan kondisi jalan yang landai namun cukup menantang. Namun setibanya di Cunca Namo, keindahan air terjun setinggi kurang lebih 20 meter itu akan menjadi pelepas penat dengan keeksotisan yang disuguhkan. Bergeser dari Cunca Namo ke arah selatan, tempat di mana gua unik yang oleh masyarakat setempat menyebutnya Nuawaka. Nuawaka adalah lubang bawah tanah dengan bentangan panjang kurang lebih 1,5 hingga 2 km dari permukaan satu ke permukaan lainnya. Di permukaan Nuawaka tampak sebuah batu besar yang menutup sebagian pintu masuk sehingga menyulitkan ketika hendak masuk ke dalam gua tersebut sebab di sebelahnya masih teraliri air. Nuawaka tampak terlihat seperti sebuah lubang besar yang dibuat pada salah satu batu besar sebab dinding dan langitnya tampak seperti sebuah bangunan permanen. Kita hanya bisa melihat sejauh kurang lebih 10 meter dari permukaan gua sebab cahayanya dari luar melalui pintu masuk hanya bisa sampai sejauh itu. Untuk melihat lebih dalam harus menggunakan alat penerangan. Tidak ada masyarakat setempat yang pernah menjalani gua tersebut sebab selain gelap, mereka takut jika ada titik tertentu di dalam gua tidak ada sirkulasi udara. Bergeser dari Nuawaka, terdapat sebuah kolam yang oleh masyarakat setempat menyebutnya Tiwuru. Objek wisata yang satu ini, dalam bahasa Indonesia mereka sebut kolam alam. Di Tiwuru, pengunjung boleh merasakan langsung sensasi air kolam alam yang berlokasi lebih jauh dari Cunca Namo dan Nuawaka, yakni kurang lebih 150 meter dari Breakpoint. Pemerintah Desa Loha telah membentuk kelompok sadar wisata Desa Loha untuk mengelola, menata, dan mengembangkan wisata Desa Loha. Diwawancarai Nusa Utara TV, Ketua Pokdarwis Desa Loha, Gregorius Eman mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah dan tahapan kegiatan seperti observasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Loha sendiri terkait desa wisata. Selain itu, Pokdarwis juga menggelar pelatihan tata kelola desa wisata dengan tagline Desa Wisata Loha menuju Smart dan Pioneer Village berbasis digital yang diikuti oleh anggota Pokdarwis dan pelajar SMP dan SD yang ada di Desa Loha selama 4 hingga 9 Agustus 2021. Pelatihan tersebut memuat 6 materi pokok, diantaranya Empowering the GBT, kelembagaan atau organisasi, manajemen dan bisnis, storytelling, guiding digital atau platform media sosial, serta manajemen pengelolaan sampah. Di sisi lain, Eman mengatakan bahwa faktor pendukung lain pengelolaan desa wisata Loha belum memadai, seperti akses jalan, penerangan, dan jaringan telekomunikasi, serta anggaran. Eman meminta agar pemerintah termasuk pemerintah Desa Loha dan instansi terkait lainnya dapat memperhatikan hal tersebut. Iya, hari ini kita bicara soal pengelolaan desa wisata Loha, bahwa hari ini ada pelatihan dan berbagai kegiatan lain untuk mendukung pengelolaan desa Loha sebagai desa wisata. Ya, nah, mungkin saya terlebih dahulu ke Ketua Pokdarwis. Mungkin bisa dijelaskan pelatihan yang dilakukan mulai dari kemarin dan untuk beberapa hari ke depan ini apa saja kegiatan? Baik, selamat sore untuk kita semua.
dan tentunya salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gregorius Eman. Saya adalah selaku Ketua Pokdarwis atau Ketua Kelompok Desa Sadar Wisata dari Desa Loha. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan bersama anggota Pokdarwis dan juga melibatkan stakeholder yang terkait di dalam pembangunan desa wisata. Yang pertama kemarin itu kita melakukan kegiatan observasi. Setelah observasi kita melakukan kegiatan sosialisasi tentang desa wisata itu sendiri kepada masyarakat Desa Loha. Nah, hari ini juga kita ada kegiatan ya. Kita lihat ada kegiatan pelatihan tata kelola desa wisata dan pemilahan sampah. Jadi tujuan dari kegiatan ini bagaimana kita mengajak masyarakat mengenal lebih jauh tentang desa wisata dan mengenal apa kira-kira tujuan, apa goal dari desa wisata tersebut, apa dampak sosialnya, dampak ekonominya terhadap masyarakat. Dan harapan kami dari Pokdarwis bahwa suatu saat nanti desa wisata ini menjadi salah satu desa yang menjadi contoh ya. Pendiri atau vendor KSU Sampah Komodo, Labuan Bajo, Margareta Subekti, menjadi salah satu pemateri dalam pelatihan tersebut. Margareta memaparkan terkait manajemen pengelolaan sampah dan pada kesempatan yang sama, pejabat Kepala Desa Loha Lambertus J kepada Nusa Utara TV menyatakan dukungan pemerintah Desa Loha kepada Pokdarwis dan upaya penataan pengelolaan dan pengembangan wisata Desa Loha, termasuk dukungan anggaran. Lambertus bahkan berencana akan mengalokasikan anggaran dari dana desa tahun 2022 mendatang sebesar 75%, termasuk juga untuk kegiatan peningkatan kapasitas atau sumber daya manusia atau SDM, terutama Pokdarwis itu sendiri. Dari Kabupaten Manggarai Barat, reporter Nusa Utara TV Paulus Nabang melaporkan. Oke. Bu, kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Margareta Subekti, saya dari komunitas KSU Sampah Komodo di Labuan Bajo. Manggarai Barat ya, Bu? Di Manggarai Barat, ya. Luar biasa. Nah, Bu, hari ini Ibu berada di Desa Loha untuk memberikan pelatihan. Apa saja, Bu, materi yang diberikan kepada peserta pelatihan tadi itu? Sebetulnya kita bukan pelatihan, tapi kita belajar bersama, Kak. Ya, kita belajar bersama tentang bagaimana mengelola sampah yang ada di Desa Wisata Loha hari ini. Saya senang sekali hari ini saya bersama dengan anak-anak dari SD, ada 20 anak tadi dari SD dan 20 anak dari SMP yang ada di Loha ini. Ya, terus apa yang kita belajarkan tentang pemilahan sampah dengan sistem 3R. Ya, dan anak-anak tadi 3R itu apa? Boleh silakan. 3R itu, R yang pertama reduce, itu mengurangi, reuse, itu menggunakan kembali, dan recycle, itu mendaur ulang sampah yang ada di Desa Wisata Loha ini. Yang didaur ulang itu sampah-sampah apa saja? Sebetulnya hampir semua sampah bisa, Kak, karena kalau daur ulang itu kita juga bisa sampah organik, kita bisa jadikan kompos atau juga untuk pupuk yang kita buat secara langsung. Ya, tetapi sampah-sampah plastik yang ada itu kita bisa gunakan untuk, tadi kita belajarkan dengan anak-anak, kita bisa membuat tas, kita juga bisa membuat pot bunga dari sisa-sisa sampah plastik yang ada. Ya. Lalu kemudian perasaannya Ibu bagaimana, Bu? Saya masih tanya nih, perasaannya setelah berada di Loha bagaimana? Wah, saya senang sekali loh. Ternyata Desa Loha itu indah sekali dan betapa senangnya karena saya bersama dengan masyarakat Loha, baik ibu-ibunya yang cantik-cantik dan ramah sekali. Ini saya senang sekali di sini. Tentu saja saya ingin kembali, ingin datang lagi ke sini. Saya Lambertus Jinaru, Kepala Desa Loha, sangat mendukung atas rencana ataupun impian dari seluruh warga Desa Loha terkait dengan pengembangan, terkait dengan Desa Loha menjadi desa wisata yang didukung oleh kami sebagai pemerintah desa. Yang pertama, menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama di kelompok Darwis itu sendiri. Kemudian dalam hal dana,
ya, dana akan diusahakan dan akan direncanakan. Kiranya untuk tahun 2012 ini, 2022. ya 2022 ini dana desa dianggarkan untuk 75%-nya diarahkan ke pembangunan desa wisata sekaligus memperdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas di bidang tata kelolanya.